Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Triswaka Channel. Kali ini kita bakal ditemani sama Bang Syakir Daulay. Ini jadi part 2-nya pembahasan kita sebelumnya. Kalian bisa langsung aja cek link yang ada di bawah ini. Sebelumnya baru kalian larinya ke sini, oke? Oke. Jadi biar part 1-nya di YouTube channel Syakir Daulay. Yang aman-aman. Nah, di sini akan ngomongin yang Sini kucur-kucur. Karena kita akan selalu banyak kucur-kucur. Oke, Kir, gimana? Nggak usah nanya kabar lagi ya, dia harus baik-baik aja. Iya, ini gue penasaran gimana lu. Nggak ada corona selama ini. Pernah nggak? Apa? Pernah nggak kena corona gitu pas? Selama ini. Sempet nggak? Karena Enggak, gue sempet ngerasain meriang. Tapi alhamdulillah nggak lama sembuh sih, jadi gue nggak sempet ngecek. hilang indera penciuman. Gitu. Oh enggak, itu nggak pernah. Tapi kalau kehilangan orang yang bisa dicium. Aku titipkan. Aku tuh sempet hilang. Lu sempet hilang indera penciuman kan? Hilang apa? Indera penciuman itu sempet berapa lama ya? Sempet lumayan berapa minggu gitu. Lumayan ya. Itu katanya. Gua juga tapi pas aku cek itu bukan corona. Karena ternyata aku memang cuma temenan sama dia, kan nggak bisa cium. Ahai! Oh, jadi nggak bisa nyium bukan karena corona, tapi karena cuma dianggap teman. Yes, it's true. Aku kira corona. Jadi cuma dianggap teman. Tapi gue kemarin sempet hilang rasa juga. Oh gitu ya? Gara-gara dia nikah main lagi. Aduh. Oke, Kir. Kan selama ini nih orang tahunnya termasuk Abang juga kan lihat kamu kan kayak dulu tuh kamu bermain di film gitu ya, sinetron, maksudnya lu syuting ya. Nah, kamu dulu sempat memainin film-film apa aja? Jadi dulu tuh gue tuh sebenarnya dulu anak pesantren. Oke, anak pesantren. Tapi dari Aceh. Enggak, gue dari Aceh merantau ke Jakarta. Akhirnya masuk pesantren Darul Quran Serius Mansur. Nah, terus di kelas akhir tuh tiba-tiba ketika gue udah 6 tahun di pesantren kayak jalannya tuh dikasihnya tadinya gue mau jadi pemain bola. Bang, lu bisa main bola? Bisa. Anjir, tolong ambilin bola casting. Gue punya bola sendiri di rumah. Oh, iya. Ada dua di rumah. Segede-gede apa tuh? Jadi kan pesantren, nah terus tiba-tiba ada orang ngajakin gue, Kir lu main filmnya gitu kan, karena ngelihat gue bisa ngaji waktu itu di salah satu acara TV gitu. Yang ngajakin waktu itu siapa tuh? Ada sutradara sama penulis Om Hasto Broto sama Tante Diana, dia mau bikin film waktu itu Surga Menanti. Jadi pertama film gue tuh Surga Menanti, itu dibintangi oleh Umi Pipik, Agus Kuncoro, istrinya almarhum Sadia Filbok. Oh iya. Terus Agus Kuncoro, wah gue lihat anjir gue ketemu artis seru gitu kan. Main anak dulu kan. Awal mulanya dari situ. Enak nih ketemu artis. Akhirnya diizinin lah sama Kiai. Akhirnya main tuh. Filmnya juga tentang kisah anak penghafal Quran yang dia harus dengan waktu yang singkat dia harus bisa membahagiakan orang tuanya. Karena orang tuanya di situ udah divonis mau meninggal. Pemeran utama. Langsung pemeran utama. Alhamdulillah ya. Tanpa casting. Biasa loh, rezekinya keren banget. Masa lu nggak utama ya? Tanpa casting, makanya gue bingung. Lu nge-cheat ya? Enggak. Jadi gue baru casting tuh di belakang-belakangan ini, bahkan hampir jarang banget gue casting. Padahal ya, maksudnya casting itu kan adalah enggak juga ya, kalau udah pemeran utama ngapain lagi mau casting ya? Iya, kadang kayak gitu produser ngeliat. Nge-cheat dia gitu. Nah, ternyata dari film itu, wah sukses tuh. Nah, banyak produser sutradara ngelirik, diajak lah main film, sinetron. Akhirnya gue main sinetron waktu itu di Pangeran. Itu pada tahun berapa sih? Di Kampung Jawara. Karena aku pribadi ini aku bukan selalu suka nonton film ya satu orang. Ya nonton film kadang-kadang pas lagi mau tidur nonton bola ya. Nonton bola, kadang nonton YouTube gitu ya. Iya, terus. Gitu, nah akhirnya jadi awalnya di situ. Nah ketika gue balik pesantren lagi, gue kayak ngerasa teman-teman gue kan pada bilang mereka habis ini mau lanjutin ke Mesir, ada yang ke Yaman. Akhirnya gue bilang temen gue jadi ustadz semua nih, gue bilang gitu. Oh, teman-teman yang dari ini pesantren. Jadi satu ada yang mau ke Yaman, satu ke Mesir. Oh, pada mau. Gue bingung tuh anjir, maksud gue udah banyak gitu loh.
Sedangkan ketika gue syuting film pertama, gue lihat banyak kru-kru tuh yang tersentuh gitu. Bahkan ketika dengar gue ngaji aja di adegan, mereka tuh sampai netesin air mata. Menurut gue kayak gitu ya? mereka nih nggak kesentuh gitu sama ustadz-ustadz nih, orang-orang yang kayak kru film, terus mereka-mereka yang berada di dunia film, artis-artis gitu ya. Yang sekarang alhamdulillah udah sedikit-sedikit itu juga yang udah mau pecian gamisan kan. Cuman yang masih mereka-mereka yang masih setelannya apa kan nggak ada yang nyentuh. Akhirnya gue pikir kalau gue ke Mesir, gue jadi ustadz juga. Udah banyak temen gue gitu kan. Akhirnya gue tanya mau ustadz, boleh nggak kalau saya jadi artis? Nah, langsung kata guru gue, Kir, bagus. Teman-teman ente semua pada jadi ustadz. Mereka nanti dakwahnya di masjid. Di masjid emang orang emang udah mau sholat situ. Orang ke masjid tuh emang udah mau sholat, mau ngaji. Tapi gimana orang kita narik orang-orang yang dari luar biar mereka mau ngaji, mau sholat. Oh iya, kata guru gua, kalau ente jadi lampu di tempat yang udah terang, itu biasa, Kir. Ente dakwah jadi ustadz di masjid, di majlis taklim itu memang udah biasa. Orang memang semua di situ mau baik. Tapi gimana ente bisa jadi lampu satu-satunya di tempat yang gelap, di tempat yang memang membutuhkan lampu. Paham. Nah itulah mereka di tempat-tempat ya anak-anak gaul, terus mereka kayak aku gitu kan. Jadi kan orang-orang yang kali kayak aku. Kali. Jadi kata guru saya udah ente daripada jadi lampu di tempat yang udah terang, udah banyak lampu. Berarti dapat izin dapat izin. Akhirnya udah ente jadi lampu di tempat yang memang gelap gitu, yang memang pas. Nah akhirnya gue dapet izin. Akhirnya dari situlah gue mulai menjajaki dunia pesantren, dunia entertain. Gue berkonten, apa kan gue main sinetron waktu itu Fatih Kampung Jauran, dan ternyata alhamdulillah Allah kasih nasib baik ya kan. Gue makin naik sampai akhirnya gue ditawarin pas lagi syuting, mau nggak nyanyi gitu ya. Oke, ini seru nih, pembahasan seru nih. Dia kan dulu kan main film, syuting semua macem kan, sampai dia izin ke ustadznya. Karena takzim sama guru itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan, karena guru itu adalah orang tua kedua ya. Iya. Kan Kita bisa mengenal nilai-nilai yang baik kan dari guru. Betul sekali. Nah, sampai nih ya. Guru BP. Guru BP. Terus akhirnya sampai lu ada yang nawarin nyanyi. Itu sumpah gua kaget juga tuh. Kan basic lu kan sebelumnya kan emang lu nggak nyanyi gitu ya. Ente kan nggak nyanyi sebelumnya. Tapi suka nyanyi di toilet gitu kan. Iya sih. Gitu kan? Suka. Tapi ente pede waktu itu. Nah, waktu itu gue biasanya ajan ngaji gitu kan. Di sosmed tuh. Terus gue waktu Ramadan ajan di TV. Terus tiba-tiba gue diajakin nih sama orang sama salah satu dua orang waktu itu. Saya kira mau nggak nyanyi gitu. Karena gue dari dulu selalu gue tanamin dalam diri gue nggak akan bilang enggak sebelum gue coba nyebur gitu. Gue nggak akan bilang air ini asin, manis, atau kurang gula, kurang garam sebelum gue nyobain. Jadi gue nggak akan mundur sebelum maju dulu. Akhirnya gue bilang, nyanyi apa tuh gini-gini. Oke, ayo boleh dicoba. Coba. Akhirnya gue ke kantor salah satu label musik, disuruh nyanyi. Lu tau nggak? Kamu nyanyi bisa nggak? Nggak tahu. Suara kamu enaknya di mana, kata dia? Azan. Akhirnya lo tau nggak? Itu lagi banyak banget peserta-peserta yang mau diorbitin gitu kan, menjadi penyanyi gitu kan. Mereka pada nyanyi. Terakhir depan peserta gua azan. Ini lo azan? Benar, produser apa segala macam depan kan, produser musik. Udah coba kamu apa yang kamu bisa deh, biar saya tahu suara kamu tuh gimana gitu. Pada waktu itu kondisi ente kan pasti gugup tuh kalau disuruh orang azan ya kan. Nah, kalau gua dulu di pesantren udah karena dididik mandiri, jadi pede-pede aja kayak bodo amat gua. Oke. Berarti ente udah nggak mikir apa, nggak pede gitu. Kan beda tuh biasa. Kalau kita azan di musola nih, azan nih. Aku azan di musola, pede. Nggak, yang belakang nggak kelihatan. Kalau azan di depan juri. Rasanya beda ya. Iya, dilihatnya gitu. Napas yang tadinya panjang jadi pendek. Bisa itu bisa banget. Kalau nervous tuh kayak gitu biasanya. Udah latihan panjang gitu, latihan lama, pas di hari-harinya break langsung cor. Nah, yaudah singkat cerita gue ajan tuh. Ajan tawa dong semua peserta. Oh iya. Itu pas terus kamu bisa apa lagi? Berapa? Itu gue usianya masih 15 ya, 15. Terus kamu bisanya apa lagi? Sholawat, gue bilang. Mau gue sholawatan.
pada diem juga tuh semua pas gue selawatan diem juga semua. Gue adem ya adem. Udah akhirnya setahun gue gak dipanggil. Kata gue emang gak cocok nyanyi nih gue. Setahun gak dipanggil. Tapi kemudian Ramadan tahun depan dia butuh dong buat yang selawatan. Oh gitu, oke. Langsung berarti single ente yang pertama religi ya kan? Religi ya. Langsung lari ke religi. Akhirnya Sampai nih, oke. Kan katanya sih Syakir nih katanya. Ini aku mau tanya. Katanya kamu tuh hafal 10 juz. Bener nggak sih? Alhamdulillah. Bener, alhamdulillah. Alhamdulillah. Applause. Ternyata aku masih menemukan orang-orang seperti beliau. Gua nggak mau riak sebenarnya, karena riak Tapi aku karena riak YouTuber. Riak Ricis. Ada Cis. Ada Cis. Ya. Ada tetangga kok. Ya, bisa enggak. Oke, aku mungkin bukan aku aja, mungkin netizen juga penasaran ya. Ini bukan riak teman-teman ya. Jadi lebih ke kita kan penasaran pengen dengar semangati orang-orang yang bener di usia dia yang muda ini dia udah hafal 10 juz. Usia aku memang lebih muda dari dia, cuma aku dulu pesantren juga gitu. Tapi aku pesantren kilat 3 hari gitu. Jadi makanya aku tuh kayak jangan main game ya. Pesantren kilat 3 hari. Balon gitu. Oke deh, kita coba deh mau dengerin dulu nih. Sebelum kita lanjut. Aku pengen denger dulu dong sedikit satu ayat ya buat mengadamkan hati, mengadamkan hawa kali, mengadamkan, bukan mengadamkan. Dikira Adam dan Jelani. Semoga ini bisa ngademin semua yang nonton. Amin. Semua ya, termasuk kameramen semuanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. Balik aja bisa menghibur kan sabu ya. Lalu kita mendengarkan iya, mendengarkan aja dapat rahmat. Iya benar, mendengarkan aja kita dapat rahmat. Nah, rahmat tuh bisa ngampunin dosa ya. Kalau rahmat depan bukan bikin kopi. Bukan rahmat yang depan, teman-teman. Rahmat depan tuh udah pulang tadi bos. Oh, rahmat. Oke, ternyata luar biasa teman-teman ya. Tapi itulah karena jadi ada penelitian di ITB. Ya. Orang yang dari kecil atau dari muda udah membiasakan sering ngebaca Quran, saraf dia akan bekerja jauh lebih cepat daripada umurnya. Jadi sarafnya tuh saraf otak ya. Saraf otak dia akan lebih kreatif, akan lebih peka, akan lebih pokoknya saraf otaknya akan bekerja jauh lebih cepat dari umurnya. Okay. Dan itu yang gue rasain gitu. Ketika gue mau ngapa-ngapain kayaknya cepet aja nangkepnya. Karena dari dulu kan gue alhamdulillah dititipin di pesantren ya baca Quran mau nggak mau ya kan. Tapi gue ngerasain tuh bener-bener manfaatnya. Apalagi ketika gue dengar dari profesor di ITB itu, wah ternyata benar. Dan akhirnya nyanyi dari awalnya gue nggak bisa. Dengar gue bergaul sama musisi-musisi gitu ya kan. Jadi kadang ketika habis salawat itu kan gue manggung tuh kan. Jadi ada musisi yang popnya, gue musisi salawatnya. Tapi lama-lama gue denger, gue bisa nih. Akhirnya ya gue bisa nyanyiin gitu. Sampai sekarang alhamdulillah. Applause. Hoi. Kasih